Om Swastiastu, perkenalkan saya Niko Mangmasniari Utami Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 053. Saya perwakilan dari SGD 8 dan pada teman-teman pada hari ini akan presentasikan student project kami yang berjudul Mikrobioma in IBS. Ini merupakan anggota dari kelompok SGD 8. Kemudian untuk latar belakang, di mana untuk IBS ini memiliki dampak yang signifikan pada pasien dan masyarakat, terutama dalam hal kualitas hidup dan juga biaya medis. Untuk prevalensinya sekarang 10 hingga 15% pada populasi umum. Kemudian hal ini juga ada kaitannya dengan konsep ekologi usus yang terganggu, yang juga dapat mendorong perkembangan dan pemeliharaan gejala pada IBS. Kemudian pada beberapa penelitian juga mengatakan bahwa manipulasi pada mikrobiota usus kemungkinan dapat menjadi strategi untuk pengobatan IBS. Maka dari itu kami bersama teman-teman SGD 8 tertarik untuk membahas mikrobioma pada IBS ini lebih lanjut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nimade Yuni Pratnyawati dengan 3 digit NIM terakhir 245. Baik, saya akan melanjutkan tentang rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Di mana yang pertama yaitu adalah rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi dari mikrobioma dan irritable bowel syndrome atau IBS? Lalu yang kedua, metode apa yang digunakan untuk pencarian jurnal? Yang ketiga, bagaimana proses digestion dan absorption pada mikrobioma pada IBS? Yang keempat, rekomendasi diet apa yang dapat diberikan pada masalah mikrobioma pada IBS? Yang kelima, apa saja risiko kemungkinan terjadi pada gangguan mikrobioma pada IBS? Yang keenam, bagaimana terapi berbasis mikrobioma untuk IBS? Dan yang ketujuh, bagaimana peran mikrobioma dalam pencegahan IBS? Lalu, untuk tujuan penulisan yang pertama ada untuk mengetahui definisi dari mikrobioma dan irritable bowel syndrome atau IBS. Yang kedua, untuk mengetahui metode pencarian jurnal yang akan digunakan. Yang ketiga, untuk mengetahui proses digestion dan absorption dari mikrobioma pada IBS. Yang keempat, untuk mengetahui rekomendasi diet yang dapat diberikan pada masalah mikrobioma pada IBS. Yang kelima, untuk mengetahui resiko yang terjadi pada gangguan mikrobioma pada IBS. Lalu yang keenam, untuk mengetahui terapi berbasis mikrobioma untuk IBS. Dan yang ketujuh, untuk mengetahui peran mikrobioma dalam pencegahan IBS. Lalu selanjutnya ada manfaat penulisan. Yang pertama, bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan untuk menambah wawasan pembaca mengenai mikrobioma pada IBS. Lalu yang kedua, untuk mahasiswa, dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan literatur keilmuan mengenai mikrobioma pada IBS. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Made Palguna Sastra dengan 3 digit NIM terakhir 201. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai definisi. Yang pertama yaitu definisi mikrobioma. Ya, merupakan habitat biotik dan abiotik yang terdiri dari komunitas mikroba yang berasosiasi dengan organisme tertentu di suatu lingkungan atau dengan inangnya. Kemudian untuk definisi dari irritable bowel syndrome atau IBS, merupakan gangguan gastrointestinal fungsional kronis yang sangat umum ditandai dengan nyeri perut dan juga hipersensitivitas visceral. Salah satu kondisi yang dapat memicu perkembangan IBS adalah gastroenteritis akut. Baik, sekian dari saya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Agnes Susanti Keotiting dengan 3 digit NIM akhir 014 akan melanjutkan terkait dengan metode pencarian jurnal. Jadi penulisan ini menggunakan metode kajian pustaka, di mana penulis menggunakan kata kunci yaitu mikrobioma dan IBS, serta logika Boolean-nya OR dan AND, untuk menemukan jurnal ilmiah yang sesuai. Nah, kajian pustaka yang digunakan penulis dari laman terpercaya yaitu PubMed, Google Scholar, Google, dan lainnya, di mana data yang didapatkan dikumpulkan dan disusun secara sistematis dan sedemikian rupa sesuai dengan topik yang dibahas. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dewi Putri Kinanti dengan 3 digit NIMTA 290. Izin melanjutkan presentasi mengenai digestif dan absorpsi mikroba di IBS. Di mana pada gambar sebelah kiri itu merupakan gambar proses terbentuknya BA primer dan sekunder di dalam tubuh, di mana metabolisme BA dipengaruhi oleh usia, karakteristik, dan tahapan kehidupan pada manusia dan mikroba residen. Penelitian juga menunjukkan bahwa metabolisme BA dipengaruhi oleh IBS dan juga mempengaruhi IBS. Hepar memproduksi BA primer dan sekunder dalam plasma yang akan mempengaruhi IBS, dan juga BA primer itu diproduksi oleh kolesterol yang ada di hepar melalui enzim kolesterol 7-alfa hidroksil dan untuk menghasilkan 7-alfa hidroksil 4 kolesten 3-1 atau C4. Yang selanjutnya akan diubah menjadi 2 basa utama yaitu CDCA dan juga asam folat atau CA. Lalu pada sebelah kanan merupakan tabel ringkasan temuan di biopsis di IBS, di mana terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa diopsis merupakan ciri khas dari IBS, lalu mikroba merupakan faktor utama dalam patologi IBS. Secara umum terdapat bahwa kelimpahan spesies bakteri, flow inflamasi diantaranya dapat dilihat pada tabel. Mungkin sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya ingin melanjutkan dari presentasi dari Kinan yang di bagian digestif dan absorpsi mikrobioma di IBS. Namun sebelumnya perkenalkan nama saya Komang Dania Dimawan dengan 3 digit terakhir 185. Di sini ada pun beberapa spesies genus Lactobacillus dan Bifidobacterium yang mengeluarkan bakteriosin dan senyawa secara in vitro yang dapat memberikan efek bakterisidal terhadap patogen seperti genus Salmonella ataupun spesies Listeria monocytogen. Nah, selain itu juga genus Lactobacillus dan Bifidobacterium juga memodulasikan kekebalan tubuh inang melalui pengembangan telorogenik respon yang dilalui oleh sel dendritik, yang dimana nanti akan berinteraksi dan berinteraksi dengan CD209. Mungkin sekian dari tambahan untuk di bagian digestif dan absorpsi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Budi Mahra Alkara dengan NIM 20025111073. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi pada bagian 2.4 yaitu rekomendasi diet pada masalah mikrobioma di IBS. Nah, jadi yang pertama itu adalah diet tinggi serat. Serat adalah sumber utama karbohidrat yang dapat diakses mikrobiota dalam makanan manusia dan suplementasi serat dapat meningkatkan keragaman mikrobiota usus dan metabolit yang bermanfaat. Nah, jadi serat makanan sejenis karbohidrat yang diserap rendah secara alami ada dalam makanan seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan serta difermentasi oleh bakteri enterik di usus besar untuk menghasilkan asam lemak rantai pendek berupa SCFA dan juga gas. Nah, jadi IBS diyakini disebabkan oleh kekurangan asupan serat makanan dan sebagian besar dokter merekomendasikan agar pasien dengan IBS itu adalah meningkatkan asupan serat makanan untuk meredakan gejalanya. Namun berbagai jenis serat makanan memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah diet oligosakarida, disakarida, monosakarida, dan poliol atau FODMAP. Nah, jadi FODMAP merupakan karbohidrat rantai pendek yang tahan terhadap pencernaan dan dapat menyebabkan masalah pencernaan terutama pada pasien IBS. Jadi FODMAP bergerak lambat di usus kecil sehingga meningkatkan kadar air karena tekanan osmotik yang menyebabkan diare. Di usus besar, fermentasi oleh bakteri usus besar dapat menyebabkan produksi gas dan sekresi air, kemudian memicu distensi luminal dan merangsang motilitas abnormal. Kemudian metabolit yang difermentasi dari FODMAP mungkin termasuk SCFA seperti asetat, propinat, dan butirat, dan sejumlah hidrogen dan karbon dioksida yang bervariasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Separdi Nepa dengan 3 digit NIM terakhir 117. Izin untuk melanjutkan. Untuk selanjutnya ada diet rendah inflamasi. Inflamasi mukosa derajat rendah salah satu komponen penting dalam patofisiologi IBS. Inflamasi subklinis derajat rendah dapat terinduksi akibat interaksi antara sel, imun inang, dan mikroorganisme pada kondisi mukosa yang normal. Pada pasien IBS telah terbukti memiliki insiden tinggi inflamasi sistemik tingkat rendah dalam beberapa kasus dan jurnal. Dalam patologi IBS, peningkatan sel emas dan limfosit T teraktivasi ditemukan dalam mukosa kolon pasien IBS. Salah satu contoh dietnya yaitu Dietary Inflammatory Index atau DII, merupakan salah satu metode yang dikembangkan untuk menguji kemajuan diet rendah inflamasi pada peradangan kronis dan risiko penyakit yang dimediasi peradangan. Selanjutnya ada Western diet atau diet barat yang merupakan salah satu diet pro-inflamasi yang memiliki kaitan dengan risiko terjadinya IBS. Selain itu juga ada diet Mediterranean atau MD, juga dapat diberikan. MD sendiri merupakan diet yang tinggi serat seperti biji-bijian. Selanjutnya yang keempat itu ada diet rendah lemak. Rekomendasi diet yang paling sering dianjurkan untuk pasien dengan gejala IBS adalah menghindari makanan berlemak. Makanan berlemak dapat memodifikasi mikrobiota usus yang
yang mempengaruhi metabolisme lipid inang melalui regulasi penyerapan lemak dan penyimpanan serta pengoleksian energi dari makanan. Efek pada mikrobiota usus akibat dari lemak jenuh dan tak jenuh juga dikatakan berbeda. Pada orang yang mengonsumsi tinggi lemak jenuh dikatakan dapat meningkatkan kadar mikrobiota pada usus. Berbeda dengan lemak tak jenuh ganda dan tak jenuh tunggal yang dikatakan akan berkontribusi dalam peningkatan variasi bakteri penghasil butirat yang memiliki efek positif sehingga mempengaruhi kelancaran metabolisme. Sekian dari aku, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Giri Pusparitianti dengan 3 digit Intrano 30, izin untuk melanjutkan presentasi mengenai risiko gangguan pada mikrobioma di IBS. Jadi pasien dengan IBS itu mengalami pengurangan keragaman dan kekayaan mikroba dan peningkatan ketidakstabilan temporal pada pasien dengan IBS dibandingkan dengan mikrobioma khusus pada kontrol sehat, gangguan usus fungsional, dan perubahan komposisi pada berbagai tingkat taksonomi bakteri. Kemudian pengamatan yang paling berulang adalah peningkatan kadar Firmicutes dan penurunan kadar Bacteroidetes pada pasien dengan IBS dibandingkan dengan kontrol yang sehat. Kemudian terjadi penurunan tingkat bakteri dengan metabolisme yang menguntungkan dan sifat anti-inflamasi, dan juga peningkatan tingkat bakteri berpotensi patogen. Mungkin sekian presentasi dari saya, untuk selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelum memperkenalkan, nama saya Nyoman Paramarta dengan 3 digit NIM terakhir 208. Izin melanjutkan mengenai terapi berbasis mikrobioma untuk IBS. Jadi di sini bisa digunakan probiotik, di mana probiotik merupakan mikroorganisme hidup yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, dapat berkontribusi untuk kesehatan yang baik. Jadi mekanismenya itu yang pertama memodulasi mikrobiota usus, lalu menghambat kolonisasi dari bakteri enterogen ke enterosit, lalu meningkatkan sekresi defensin dan mengurangi sintesis proinflamasi sitokin seperti IL-10 dan IL-15. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Agus Yalian dengan 3 digit terakhir 223. Di sini saya akan menjelaskan peran mikrobioma dalam pencegahan penyakit IBS. Yang pertama itu untuk membantu dan melindungi penjamu dari penyakit. Yang kedua, menghambat proliferasi dan kolonisasi patogen yang berada di dalam usus dan berkompetisi dalam memperoleh zat gizi. Yang ketiga, berperan pada diferensiasi dan maturasi sel imun usus, termasuk sel TH17, sel T regulator, sel limfoid bawaan, dan IgA yang menghasilkan sel B. Yang keempat, sebagai organ metabolik yang berinteraksi dengan sel penjamu dan memiliki kemampuan untuk menjaga hemostasis. Yang kelima, itu berperan sebagai imunitas, dan yang terakhir itu berkontribusi pada metabolisme zat gizi dan vitamin. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nyoman Lantisna Prameswari dengan 3 digit NIM terakhir 154. Selanjutnya untuk kesimpulan, mikrobioma merupakan habitat biotik dan abiotik yang terdiri dari komunitas mikroba yang berasosiasi dengan organisme tertentu di suatu lingkungan atau dengan inangnya. Mikrobioma merupakan faktor utama dalam patofisiologi IBS, diantaranya spesies bakteri relatif proinflamasi Enterobacteriaceae. Mikrobioma sangat penting dalam mempertahankan homeostasis gastrointestinal. Pengurangan keragaman dan kekayaan mikroba serta peningkatan ketidakstabilan temporal terjadi pada pasien dengan IBS. Mikrobiota usus dipengaruhi oleh sejumlah faktor termasuk genetik, keadaan fisiologis, dan penggunaan obat-obatan. Mikrobiota usus sangat berdampak pada respon kekebalan tubuh manusia, penting untuk pengembangan perluasan jaringan limfoid, serta menjaga dan mengatur imunitas usus. Selanjutnya untuk saran, mikrobioma memberikan dampak yang besar dalam menjaga serta mengatur imunitas usus, dan terdapat bukti yang menunjukkan bahwa mikrobioma dapat berkontribusi secara signifikan terhadap penyakit IBS. Peran mikrobioma pada berbagai kasus penyakit termasuk IBS hendaknya diteliti secara mendalam untuk mengembangkan pemanfaatannya secara maksimal. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam penulisan student project SGD kami. Baik, mungkin sekian untuk presentasi student project SGD kami dari SGD A8 tentang mikrobioma pada IBS. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau perbuatan yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.